Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Cuma dua di sini. Senakal-nakalnya binatang tidak ada menjadi bahan bakar. Senakal-nakalnya binatang, maka binatang tidak ada menjadi bahan bakar. Cuma dua di sini, sekalian. Satu, an-nas. Yang kedua, wal hijarah. Manusia batu, manusia batu, manusia batu. Batu manusia. Kenapa batu? Karena batu itu sekali menyala, dia tidak akan pernah padam. Tidak ada batu di dunia menyala sekali. Tapi sekali menyala, dia tidak bisa padam. Manusia ada masuk neraka, tapi ada yang di atasnya, ada yang menjadi bahannya. Orang disiksa, dia mentongin dikasih menyala, baru menyiksa orang di atasnya. Bahan api neraka. Jadi dia yang menyala, lalu manusia disiksa. Kalau yang disiksa bisa keluar, itu yang kemarin kita bahas. Bahwa ada orang yang keluar dari api neraka bukan bahan api, dia bukan pembakar dia cuma disiksa dengan sesuai kadar dosanya. Tapi kalau ini tidak, dia mentung yang menyala. Siapa itu? Manusia. Manusia mana? Yang tidak mau tahu. Bisa jadi hari ini waskila kita kasih makan anak tak, kita carikan nafkah dari pagi sampai malam kita cari, tapi dia menjadi bahan api neraka kelak. Ketika makan rezeki Allah tapi dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang-sayang itu, Pak. Kalau ada di antara istri kita, ada keluarga kita, ada suami kita yang kelak di dunia begitu kita akrab, tapi di akhirat dia menjadi pembakar. 11. Neraka sangat dalam. Kami pernah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru mencapai dasar. Itu ibaratnya Nabi itu. Kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ya wajibah. Beliau mendengar suara, lalu suara itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma haza? Kau tahu apa yang bunyi itu? Maka sahabat itu punya adab. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haza hajarun rumiya bih. Itu adalah batu yang dilempar dulu finnari, yang dilempar ke dalam api neraka. Itu batu itu ke bawah. Mundu sabayina harifan, 70 tahun dilempar, belum sampai di dasarnya. 70 tahun dilempar dari atas, baik. Coba-coba kalau ada benda dari atas itu turun ke bawah, sebentar sekali kan? Tapi ini sudah 70 tahun baru sampai. Bagaimana itu dalamnya api neraka itu? Dan neraka selalu berteriak, tambah, tambah lagi. Iya. Jangan pernah antum berpikir kalau penuh itu loh di luar makin nanti. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada penuh. Nah, makanan dan minuman penduduk neraka, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanas. Ini tadi. Jadi ogasaka bisa makna air paling dingin, bisa bermakna nanah. Ya. Ini makanannya juga ya. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang. Jadi air kotoran itu ya seperti minyak kotoran mendidih dalam perut. Lalu dididihkan juga isi perut yang dididihkan. Ya kira itu isi perut yang dididihkan. Ya ini coba
Kalau saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Satu tetes saja itu air zakum, satu tetes itu sudah cukup rusak dunia ini. Satu tetes saja. Bagaimana kalau itu nanti kasih minum? Satu tetes dia sudah rusak ini bumi. Bagaimana kalau itu yang minumannya penduduk neraka? Wala haula wala quwwata illa billah. Sekalian, jadi dengan kalau ada pancingan untuk berbuat hal-hal, kita ingat ini. Kita ingat supaya insyaallah ya semakin kita bisa menyadari. Nah, Allah berjanji kepada peminum khamar bahwa mereka akan diberi minum berupa tinatul kabar. Para sahabat bertanya, apakah tinatul kabar itu? Nabi menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Jadi nanti minumannya penghuni neraka itu keringatnya penghuni neraka, itu akan dijadikan minuman. Keringatnya orang berkeringat itu akan jadikan minuman, Pak. Siapa ini? Minumannya orang peminum khamar. Karena sembarang minum, yang kecil-kecilan aboya, yang botok-botok, nah ada air segar, ada air bagus. Jadi nanti yang ya air keringat juga, jadi keringat nanti itu dikumpul, Pak, nanti. Jadi keringat mulai dari keringat yang paling pokoknya itu nanti ada semua di situ. Ya. La haula wala quwwata illa billah, ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau antum pernah berdekatan dengan orang keringatnya bau, ini belum seberapa ke Indonesia sekarang. Kalau kita bergabung dengan luar negeri, ada semua itu bau. Wih, bau itu. Nah, bagaimana kalau dikumpul semua bau-bau keringat? Minyak apa namanya itu? Jijik di atas jijik, tapi itulah dipaksa minum. Pakaiannya 13. Pakaian penduduk neraka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepalanya. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dan besi. Cambuknya besi, pakaiannya nanti dididihkan atas kepala, kemudian disiram air di atas kepalanya dan hancur itu kulitnya dan isi-isi perutnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini yang paling ringan, Mas. Ini yang paling ringan. Ini yang paling ringan siksaannya. Ya. 14. Siksaan yang paling ringan di neraka. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya, sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksanya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Nah, ini yang paling ringan mengatakan, oh ini yang paling berat, tidak ada di atasnya, padahal ini yang paling ringan. Sekali dididihkan, ya, pakai sendal dari api neraka, begitu sentuh itu, satu kali sentuh itu sendal, mendidih kakinya sampai di ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Ini yang paling ringan. Ya, kalau ada mau coba-coba silakan. Coba-coba injak obat nyamuk, baru tahan 5 menit. Jangan kasih goyang-goyang. 5 menit saja, Pak. 5 menit saja. Ya. Jangan terlalu bernafsu, was kalian yang bukan hak kita jangan diambil. Terakhir, ya. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib. Dia memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panas. Jadi yang paling ringan itu Abu Talib karena beliau pembela dakwah Nabi SAW. Cuma tidak mau menerima dakwanya Nabi. Tapi menjadi keamanan, Pak. Beliau membela dakwah Nabi SAW meskipun beliau tidak bersyahadat. Maka diberi dia garansi, diberi syafaat. Salah satunya orang kafir diberi syafaat itu Abu Talib. Syafaatnya tidak keluar dari api neraka, tapi diringankan siksaannya. Ya, seperti itu. Ya, ini terakhir ya. Saya mau maaf terakhir. Ya, terakhir ini supaya kita betul-betul renungkan ini yang terakhir, Pak. Direnungkan ini yang terakhir. Fadal.
didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Yang paling kaya di dunia, paling sehat, paling tinggi jabatannya, paling semua nikmat duniawi dia dapat di dunia terus. Lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Satu kali saja celup. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Dengan satu kali celup ini dikasih tahu bagaimana dulu nikmat yang pernah kau rasakan yang begitu banyak. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Ia mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rabbku, didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Paling sengsara di dunia, semua penderitaan, lalu nanti masukkan di neraka, di surga. Bagaimana jawabannya? Kemudian ia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja? Ia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali dan aku tidak pernah melihatnya, tidak mengalaminya. Satu kali dicelup saja, sekalian semua laparnya, hausnya, capeknya, lelahnya, penderitaannya semua hilang dengan satu kali dicelup di surga. Dengan bahasa lain, baru dibukakan pintu surga, semua kesusahan dia sudah lupakan. Ini kita pakai sekalian. Kalau ada sedikit susah, kasih tahu hati kita, ini penderitaan belum seberapa. Begitu obatnya nanti dimasukkan dalam surga, semua penderitaan ini akan dihilangkan dan tidak akan tersisa lagi. Begitu juga kalau ada nikmat, sekali dicelup di dalam neraka, ditanya, apa kau masih ingat dulu semua nikmat? Tidak ada lagi dia ingat. Saya kira itu sekalian, semoga kita insyaallah cari yang paling kekal, paling banyak, sehingga insyaallah ada energi, ada kekuatan. Bapak hujan-hujan tidak seberapa itu hujan dinginnya, basahnya, capeknya tidak seberapa. Mari kita nikmati di akhirat insyaallah. Ini yang membuat kita semangat ikhwah. Senin Kamis tidak apa-apa tidak makan dulu, tidak minum dulu, biar tidak tidur dulu, tapi ada kebahagiaan yang kita tunggu di akhirat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.